Oke, ini jadi sahabat Bahari ini ada ekstrak albumin gahar. Apanya nih? Artinya apa nih Pak gahar nih Pak? Gabus haruan. Oh, oke. Karena nama rilisnya Gabus Haruan nih Bikin karena. gahar juga nih Pak. Tapi kenapa akhirnya harus jenis gabus haruan Pak yang dibudidayakan? Apakah karena peminatnya tinggi atau karena rasanya atau gimana tuh Pak? Atau karena manfaatnya? Untuk manfaat albumin sendiri itu banyak sekali sih Mbak. Jadi mungkin yang uh, biasa orang bilang itu albumin itu bisa untuk mempercepat penyembuhan luka Mbak. Tapi bukan luka hati Mbak. Wadah. Itu dia. Siap. Selain untuk proses mempercepat recovery setelah operasi gitu, terus juga bisa untuk memperbaiki kandungan gizi juga gitu. Bergizi tinggi ya? Iya. Dan juga pastinya memelihara stamina tubuh Mbak. Jadi ketika kita mungkin merasakan agak sedikit kurang enak badan atau apa, itu bisa mengkonsumsi ekstrak albumin, baik itu yang kapsulnya atau ekstraknya yang kita sudah ambil dari gabus haruan, itu bisa langsung dikonsumsi gitu. Kalau untuk yang lelah menghadapi beban kehidupan juga bisa ya Pak ya? Itu sepertinya perlu di riset kembali itu. Oh ya. Luar biasa. Halo sahabat Bahari, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Arumsari dalam podcast Aqua. Ayo kupas aquaculture, persembahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan membahas sejumlah topik menarik tentunya seputar perikanan budidaya. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Oke sahabat Bahari, kali ini topiknya tentunya sangat menarik. Seperti biasa ada prospek budidaya gabus haruan. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada tamu kita spesial nih didatangkan dari Kalimantan Selatan. Ada Bapak Samsul. Selamat sore Bapak Samsul, apa kabar? Selamat sore Mbak. Luar biasa ya kabarnya ya. Nah ini karena Pak Samsul datang jauh-jauh dari Kalsel nih, saya ada pantun. Siap. Boleh ya Pak ya? Siap. Jalan-jalan bareng si Wawan. Cakep. Aduh senangnya ditraktir bakwan. Cakep. Budidaya gabus haruan katanya bisa jadi sumber cuan. Siap. Bener ya Pak ya? Bener nggak Pak? Konfirmasi dulu nih, klarifikasi. Ya bisa kalau digeluti dengan ulet dan ya menjanjikan lah. Seberapa menggiurkan prospek budidaya gabus haruan ini? Iya, kalau kita bicara tentang gabus haruan ini kan mengapa berbudidaya ikan gabus haruan ini, mungkin pertama ada alasan ekonominya. Jadi ikan gabus haruan ini merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat digemari, khususnya kita bicara di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana culture penduduk di sana itu mengkonsumsi ikan, dan salah satunya ikan gabus haruan ini menjadi konsumsi nomor 2 terbanyak di Kalimantan Selatan gitu. Jadi demand-nya sangat tinggi, dan pastinya nilai ekonomisnya juga tinggi. Kalau bicara di nilai jual di pasar itu bisa sampai 70.000 sekilo. Sekilo, dan peminatnya benar-benar banyak ya Pak itu ya? Iya, peminatnya luar biasa banyak. Kenapa harus gabus haruan Pak? Kenapa kalau di Indonesia tuh ada berapa jenis gabus, dan kenapa yang dibudidayakan di Kalsel ini gabus haruan? Ya kalau terkait dengan gabus haruan ini memang kita bicara kembali lagi di Provinsi Kalimantan Selatan itu kan jenis gabus yang ada itu adalah Canas striata. Mungkin di Indonesia banyak lagi jenis ikan-ikan gabus lainnya, cuman yang ada di lokal Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah jenis gabus haruan. Dan ini nama merupakan nama rilis domestikasi yang sudah didapatkan untuk jenis gabus haruan ini gitu. Jadi emang sudah nama formal yang legalnya gitulah, karena sudah dirilis secara, artinya rilis ini ikan ini kan asalnya dari alam ya.
asalnya dari alam, terus untuk bisa dirilis itu harus didomestikasi dulu, artinya dipelihara dari kondisi alam menjadi closed system, artinya kita pelihara indukannya, terus matang gonat kita pijahkan, punya anak, generasi pertamanya kita kawinkan lagi sampai generasi kedua baru bisa dirilis gitu. Jadi minimal harus bisa dipijahkan dengan closed system, artinya menggunakan indukan dari hasil budidaya gitu. Jadi tidak mengambil lagi dari luar gitu. Tapi kenapa akhirnya harus jenis gabus haruan Pak yang dibudidayakan? Apakah karena peminatnya tinggi atau karena rasanya atau gimana tuh Pak? Atau karena manfaatnya? Apa aja tuh Pak? Kalau bicara lagi kenapa itu pastinya karena rasanya ya. Kalau mungkin dibandingkan dengan jenis gabus lain, mungkin di situ di Kalsel juga ada jenis ikan toman juga. Cuman dari segi tekstur masyarakat lebih prefer untuk mengkonsumsi gabus haruan. Mungkin toman lebih ke arah ketika susah untuk mendapatkan ikan gabus haruan, mereka juga mengkonsumsi jenis ikan toman juga gitu. Tapi yang paling tinggi peminatnya tetap si gabus haruan ini ya Pak ya? Iya, benar Mbak. Itu dari rasa, kalau dari manfaatnya atau apanya gitu Pak? Nah, dari manfaatnya memang dari beberapa tahun belakangan ini permintaan gabus haruan itu cukup tinggi gitu. Dan ternyata untuk manfaat kesehatannya juga ada gitu, makanya sangat diminati gitu. Kenapa tuh? Itu karena kandungan albuminnya Mbak. Albumin? Iya, jadi itu sangat bagus untuk proses recovery, terus kayak penyembuhan luka gitu, untuk mempercepat proses recovery-nya gitu. Jadi selain rasa dari gabus haruan ini memang lebih enak daripada gabus yang lain, tapi juga ada kayak manfaat kesehatan juga gitu ya Pak ya? Iya, benar. Kalau apa namanya di sana di Kalimantan Selatan tuh geliat pelaku budidayanya seperti apa tuh Pak? Kalau di Kalimantan Selatan mungkin kalau kita bicara budidaya gabus kembali ini mungkin belum banyak dilakukan ya, artinya tidak dilakukan secara masif. Kalau kita bicara kayak budidaya ikan nila atau budidaya ikan lele, mungkin banyak kita bisa menemukan pembudidaya gitu, apalagi pembudidaya ikan patin. Tapi kalau untuk gabus haruan ini memang kebanyakan suplainya masih dari alam, dari alam. Jadi hasil tangkapan alam itulah yang yang kita jumpai kalau kita ke pasar untuk mencari gabus. Kalau budidayanya sendiri belum terlalu familiar gitu. Padahal peminatnya tinggi sekali ya. Peminatnya tinggi Peminatnya banget. tinggi sekali, budidayanya malah belum terlalu belum terlalu kelihatan gitu ya Pak ya. Iya, belum terlalu kelihatan. Itu maksudnya hanya di Kalimantan Selatan saja atau di seluruh Indonesia memang belum banyak gitu pelaku budidaya gabus haruan ini? Nah, setahu pemahaman kami, nanti mungkin bisa dikoreksi oleh sahabat Bahari gitu kalau punya info. Kalau sejauh ini sih di Indonesia sih belum ada ya. Kalau untuk yang fokus untuk budidaya gitu, karena beberapa kesempatan kami mendapat informasi banyak perusahaan yang kadang berkunjung ke Kalimantan Selatan itu untuk mencari gabus haruan ini. Jadi mereka mau mengambil konsumsinya gitu untuk diolah, untuk diambil albuminnya gitu. Oh, saking jarangnya ditemukan di daerah-daerah lain gitu sampai datang ke Kalsel untuk mengambil hasil olahan ini ya? Iya, karena mereka mungkin mereka taunya bahwa gabus haruan ya identiknya dengan Kalimantan Selatan gitu. Kalau menurut Pak Samsul sendiri, kenapa pelaku budidaya di seluruh Indonesia ini belum banyak gitu Pak? Apakah karena susah atau karena apa tuh Pak? Mungkin bisa dibilang karena masih kesulitan untuk mendapat suplai benihnya gitu Mbak. Oh, dari benihnya yang susah ya? Iya, jadi kami saja untuk memenuhi memenuhi kebutuhan budidayanya saja, untuk ini kami masih bisa mensuplai sekitar 20-30% dari total kebutuhan untuk budidaya gitu. Berarti memang potensinya masih sangat tinggi ya? Masih sangat tinggi Karena Mbak. kebutuhannya juga sangat-sangat tinggi gitu ya?
Kalau misalnya di Kalsel itu apa namanya sudah berhasil ya melakukan budidaya itu tingkat keberhasilannya sudah tinggi atau masih banyak kendalanya tuh Pak? Iya, jadi bicara gabus haruan ini unik. Gimana tuh Pak? Jadi yang uniknya itu adalah ikan ini untuk dipijahkan itu harus dijodohkan, Mbak. Oh, dijodohkan kayak manusia ya? Iya, benar. Kayak manusia. Jadi mungkin yang perlu jadi titik kritisnya adalah bagaimana agar memiliki skill untuk menjodohkan dengan baik gitu. Itu dijodohkannya gimana tuh Pak? Pakai bilik-bilik gitu apa? Iya, jadi untuk indukan yang siap pijah itu kan dipelihara terpisah antara jantan dan betinanya. Nah nanti ketika kita mau memijahkan itu kita seleksi antara jantan dan juga betinanya untuk nanti kita tempatkan di bak-bak pemijahan gitu, di bak yang lebih kecil gitu. Nah antara jantan sama betinanya juga kita pilih yang memang sudah siap untuk memijah, artinya sudah matang gonat gitu. Nah nanti dipilah baru ditaruh di bak pemijahan gitu. Jadi, nah kadang kalau kita salah menjodohkan juga bisa menyebabkan kematian juga gitu. Oh, stres ya Pak ya dia? Ya mungkin ke arah berkelahi atau gimana ya? Ikannya depresi Iya. gitu ya kalau aduh ini salah jodoh gue gitu ya langsung. Itu dia. Jadi ada tekniknya sendiri lah. Iya. Oh berarti PR-nya sejauh ini malah justru di teknik pemijahan itu. Iya, teknik menjodohkannya juga itu yang titik kritis pertama. Setelah itu, setelah memijah, masuk ke tahap pendederan. Mungkin Mbak sudah familiar dengan teknik pendederan, bahasa terminologi pendederan gitu. Jadi dari larva, setelah itu masuk ke pendederan. Jadi kalau kita di BPBAT Mandi Angin untuk gabus haruan ini mungkin tingkat survival rate-nya sampai menjadi benih, dari telur menjadi benih masih di angka 50% gitu. Jadi masih banyak yang perlu dikaji untuk bisa meningkatkan survival rate-nya menjadi lebih baik lagi gitu, Mbak. Kalau soal pakannya atau lokasinya gitu gimana Pak? Bicara Sulit juga atau pakan, gimana? untuk gabus haruan ini sebenarnya tidak ada pakan komersil ya Mbak ya. Ya jadi yang spesifik untuk gabus haruan. Jadi untuk yang kami gunakan itu malah untuk pakan kayak larvanya itu untuk jenis-jenis larva patin, lele dan lain-lainnya itu yang kami gunakan. Untuk pembesaran juga kami masih pakai pakan yang untuk lele gitu. Nah jadi ini mungkin jadi salah satu bottleneck juga ya dalam pengembangan ikan gabus juga, karena kan ikan gabus ini kan memang ikan karnivor gitu ya, tapi butuh pakan yang emang dengan protein tinggi gitu. Nah sementara yang ada di pasaran itu tidak ada pakan khusus untuk ikan gabus gitu, malah ada pakan untuk jenis ikan-ikan lainnya gitu. Ya. Sampai saat ini berarti pakannya nggak ada khusus untuk gabus haruan gitu ya? Iya benar Mbak. Jadi Kalau belum pakan ada. yang baik berarti untuk gabus haruan ini pakan yang seperti apa tuh? Pastinya yang dengan protein yang tinggi. Jadi kami untuk pemeliharaan larva fase pendederan kami menggunakan pakan dengan kandungan protein 40 sampai 50% mungkin. Nah, untuk untuk pembesarannya, budidayanya kami menggunakan pakan yang proteinnya 30% gitu. Kalau dari lokasinya Pak, maksudnya ada lokasi-lokasi khusus yang paling baik nih untuk budidaya dari gabus haruan ini? Nah, salah satu keuntungannya gabus haruan ini dia nggak terlalu ribet lah masalah lokasi, karena habitat di alamnya juga hidup di rawa-rawa gitu. Jadi dalam kondisi lingkungan yang ekstrim pun dia masih bisa hidup juga gitu. Daya tahannya ini ya kuat ya dia ya. Apalagi dengan perairan dengan kandungan oksigen rendah juga bisa survive, karena sistem pernapasan dari gabus haruan juga ini menggunakan kayak labirin gitu Mbak. Jadi bisa.
Berarti katakanlah tantangannya itu di pemijahan sama di pangannya ya Pak. Kalau lokasinya nggak terlalu katakanlah mau di Indonesia bagaimanapun bisa juga ya melakukan budidaya Iya, di lokasi manapun. ya kalau untuk pembesarannya tadi kita masih sangat baik. Jadi SR-nya masih 80-90%, tapi dari pemeliharaan larva ke benih ukuran 57 itulah Yang jadi tantangan. yang jadi tantangan dan perlu improve lah di situ peningkatan untuk meningkatkan survival rate-nya kembali gitu. Kalau potensi budidaya di daerah-daerah lain, menurut Pak Samsul nih, Pak Samsul lihatnya gimana nih potensi untuk budidaya gabus haruan di wilayah lain selain di Kalsel? Kalau potensi pastinya di setiap wilayah berpotensi ya Mbak ya. Apalagi kalau untuk gabus saruan ini kan tidak perlu kondisi yang apa Khusus ya? gitu ya? Ya, yang ini artinya dia punya daya tahan yang luar biasa gitu. Nah, kembali lagi untuk berbudidaya, misalnya kita mau expand ke daerah lain, pastinya kita akan berpikir kembali suplai benihnya dari mana. Nah itu tadi. Itu yang jadi kembali lagi permasalahan dalam pengembangan ikan gabus saruan ini gitu. Karena di Kalsel sendiri saja kita belum tuntas gitu. Oh, karena peminatnya banyak sekali, Iya. jadi benihnya tuh masih sangat terbatas gitu ya Pak ya? Iya, jadi kita hitung-hitung kebutuhan untuk budidaya kan 2 juta sampai 4 juta ekor untuk khusus untuk Kalsel sendiri. Belum lagi yang Kalimantan Tengah ya mungkin di angka 500 ribuan itu per tahunnya. Sedangkan Balai sendiri baru bisa mensuplai 400 ribu sampai 500 ribu saja gitu. Artinya masih banyak sekali yang harus dikejar gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya ada pelaku budidaya yang tertarik untuk melakukan budidaya gabus haruan ini, masih harus menunggu nih Pak waiting list nih? Atau gimana nih Pak? Ada solusi lain nggak? Mungkin ada katakanlah balai pembenihan lain gitu Pak untuk mengambil benihnya? Iya tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu untuk Kalsel sendiri itu suplai benih juga tidak datang dari internal Kalsel sendiri juga Pak, tapi dari ada benih yang didatangkan dari Pulau Jawa juga gitu. Oh, oke. Karena saking tinggi peminatnya tadi. Iya, jadi itulah. Jadi prospek untuk pengembangan kayak produksi benih juga itu sangat menjanjikan juga itu kalau sahabat Bahari nanti tertarik karena tidak membutuhkan modal besar gitu untuk memulai pembenihan ikan gabus saruan ini gitu. Ya kalau tadi dari yang kita sudah bahas tadi Pak, ini kan berarti kan potensinya tinggi, tapi masih ada beberapa halangan ya untuk melakukan budidaya untuk apalagi di luar Kalsel dan Kalteng ini. Nah itu ada nggak sih Pak bantuan dari pemerintah khususnya KKP gitu untuk mengatasi hal ini supaya budidaya di Indonesia untuk gabus haruan ini meningkat gitu Pak? Iya, jadi tentunya pemerintah tidak tinggal diam ya. Kementerian Kelautan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Budidaya dan kami yang memang ditunjuk untuk melakukan pengembangan ikan-ikan lokal di UPT Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangen dan juga kami memiliki instalasi juga yang di Kalimantan Tengah juga ada instalasi kami, instalasi budidaya ikan lahan gambut di sana yang juga mengembangkan benih ikan gabus saruan juga. Jadi kami Kementerian Kelautan kan sudah menetapkan ada 3 lokasi menjadi kampung perikanan budidaya gabus saruan. Oke, Jadi kampung perikanan budidaya gabus haruan. iya. Jadi berdasarkan Kepmen KP nomor 16 tahun 2022 ada 3 di Kalimantan. Jadi di Kalimantan Tengah ada di Kota Waringin Barat. Terus di Kalimantan Selatan ada 2 lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Jadi itu sudah ditetapkan menjadi kampung perikanan budidaya gabus saruan. Dan sejak kampung itu berdiri, kita juga mensuplai juga, artinya memberikan bantuan support juga. Di antaranya kita memberikan bantuan benih ikan bermutu juga. Itu di kampung budidaya Iya, tadi Pak? Oke. di 3 kampung tersebut. Jadi ada tadi bantuan benih, terus kami juga mensuplai bantuan calon induk juga. Artinya agar memperkenalkan masyarakat yang berada di KPB untuk
setidaknya belajar untuk melakukan pembenihan juga, yang artinya nanti mereka bisa memproduksi benih sendiri dan bisa untuk mensupport kegiatan mereka itu di kampung perikanan budidaya. Dan juga selain tadi bantuan benih dan calon induk ikan bermutu, kita mensupport Sarpras untuk unit pembenihan rakyatnya juga. Jadi di tahun ini kita mensupport di hulu Sungai Tengah sama hulu Sungai Selatan untuk Sarpras untuk pembenihan skala kecilnya. Kalau di kampung perikanan budidaya tadi ada apa aja tuh Pak? Boleh diceritain? Kalau di KPB-nya sendiri ya pastinya ya produksi konsumsi gitu. Jadi mereka punya lahan budidaya dan mereka membesarkan ikan gabus saruan sampai siap untuk dipasarkan gitu. Berarti pelaku budidaya bisa datang ke sana untuk belajar pembesarannya gitu ya Pak ya? Iya bisa. Kalau untuk benihnya ada dari pemerintah ada ini nggak, ada dukungan apa gitu nggak untuk pembenihannya? Jadi untuk bisa membantu menyelesaikan masalah suplai benih juga itu Mbak, yang cukup tinggi permintaannya itu, kami di BPBAT Mandiangin sudah berhasil juga dan mampu memproduksi benih ikan bermutu untuk gabus haruan. Jadi baik di kantor utama kami di Kalimantan Selatan di Mandiangin ataupun yang ada di instalasi kami di Kalimantan Tengah di instalasi budidaya ikan lahan gambut di sana. Jadi kami sudah berhasil dan mampu memproduksi walaupun sebenarnya jumlahnya jauh dari kata cukup gitu kan. Untuk demand yang tinggi tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan kembali lagi itu setahun kami bisa mungkin 400.000 sampai 500.000 ekor gitu. Karena pastinya keterbatasan sarana juga menjadi kendala juga dalam peningkatan produksi juga, karena kami di Mandiangin, di BPBAT Mandiangin itu menangani hampir ada 15 komoditas gitu Mbak. Jadi bukan hanya spesifik ikan-ikanan lokal, tapi juga ikan-ikan introduksi lainnya seperti nila, lele ataupun patin gitu. Kalau untuk benihnya sendiri, permintaan akan benih gabus haruan ini sekarang berapa Pak saat ini? Saat ini Per ya tahunnya? per tahun yang kami hitung itu sekitar untuk Kalimantan aja ya. Ini baru Kalimantan iya, aja ya? Kalimantan, karena kami tahunya apa ya, konsumsi terbesar itu ya di Kalimantan Selatan gitu. Mungkin di bagian lain dari Indonesia lebih berbicara gabus haruan untuk hilirisasinya gitu. Sudah produknya ya, Produk hasilnya ya? iya, produk Hasil turunannya budidayanya. gitu ya. Nah, tapi kalau untuk benih budidaya, untuk kegiatan budidaya itu mungkin lebih banyak di Kalimantan Selatan gitu. Itu kebutuhannya bisa 2 juta sampai 4 juta. Sementara sekarang baru bisa mencukupi 400 sampai 500 500 ribu tadi. iya. Nah itu akhirnya katakanlah didistribusikan ke daerah mana saja tuh Pak? Hanya di Kalimantan saja ya? Iya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu beberapa lokasi tersebut. Seperti yang tadi kita kan untuk mensupport bantuan benih juga ke masyarakat untuk meningkatkan produksi gabus haruan juga gitu. Kalau yang pembenihannya hanya di Kalsel ini? Kalau pembenihannya? Di Kalteng juga ada. Oh di Kalteng juga ada? Nah, ya di instalasi kami. Jadi mungkin sedikit bercerita ya. Jadi BPBAT Mandiangin itu punya 3 instalasi. Jadi kita punya instalasi Karamba Jaring Apung di Awang Bangkal di Kalsel, terus instalasi budidaya ikan bincau di Kalsel juga, dan satu lagi instalasi budidaya ikan lahan gambut di Kalimantan Tengah gitu. Jadi ada 3 instalasi yang kami miliki. Jadi. Oke, tadi Pak Samsul kan menyebutkan kalau ada benih unggul nih dari balai ya. Nah itu ada perbedaannya nggak Pak dari benih-benih lain gitu? Iya, pastinya kalau sahabat Bahari nanti mengambil benih dari yang kami produksi di BPBAT Mandiangin, pasti ada keunggulan yang didapat gitu. Jadi yang pertama mungkin kita bisa berbicara tentang ketelusuran asal usul. Jadi indukannya itu udah jelas berupa berasal dari indukan yang memang hasil domestikasi gitu. Jadi bukan dari indukan yang dari alam dan lain-lainnya gitu.
Terus pastinya lebih adaptif karena memang dihasilkan dari memang habitatnya yang apa ya di Kalimantan gitu. Jadi Kalimantan Selatan. Jadi berbeda Lebih kalau tangguh ya Pak ya? artinya kalau kita mengambil benih dari Pulau Jawa itu kan berbeda habitat airnya, kondisi perairannya gitu. Ketika dikirim ke Kalimantan Selatan dengan kondisi perairan yang spesifik ada di Kalimantan Selatan itu akan menjadi masalah tersendiri gitu. Biasanya tingkat kematiannya lebih tinggi karena proses adaptasinya dan juga proses transportasi yang jauh dari Pulau Jawa gitu. Sedangkan kalau mengambil benih dari kami kan sudah memangkas waktu untuk transportasi dan memang tidak ada perbedaan signifikan terkait dengan habitatnya gitu. Terus pertumbuhannya bagus pastinya, ukuran benih seragam gitu, Mbak. Lebih besar gitu. Artinya tidak ada yang kecil sekali atau besar. Jadi karena kami kan selalu grading dan memberikan ukuran yang sama ke pembudidaya. Karena kalau kita memberikan ukuran yang berbeda, ada terlalu besar dan terlalu kecil karena sifatnya ikan ini kan kanibal, Mbak. Jadi kita berikan yang ukurannya seragam untuk bisa menekan kanibalisme gitu. Kalau dari kandungan gizinya ada bedanya nggak Pak benihnya? Saya kurang paham sepertinya kalau terkait dengan benihnya gitu. Karena kalau kandungan itu lebih kita ukur ke ikan konsumsinya gitu. Ketika diolah sedikit informasi kalau gabus haruan yang dari hasil budidaya itu memiliki kandungan albumin lebih banyak dibandingkan kalau kita mengekstrak albumin dari ikan hasil tangkapan alam gitu. Malah gitu ya Pak? Ya, jadi kalau kita konsumsi albumin dari hasil albumin yang kita produksi dari gabus haruan hasil budidaya, ya itu kita cek kandungan albumin di dalam darah kita itu di angka 0,95 gram per desiliter. Kalau kita ekstrak albumin diambil dari gabus haruan yang dari alam itu memiliki konsentrasi albumin lebih rendah gitu, sekitar 0,74 gram per desiliter gitu. Kok bisa Pak? Mungkin karena kalau budidaya kita kan memberikan pakan yang bermutu pastinya. Oh, iya. Jadi Terkontrol gitu ya? terkontrol ya. Kandungan proteinnya, terus memang baguslah pakan yang kita berikan. Tapi kalau di alam kan kita nggak tahu ikannya konsumsi apa di situ. Jadi pastinya sulit untuk maksudnya di alam itu untuk mendapatkan albumin yang optimal gitu. Kalau misalnya ada pelaku budidaya nih Pak, misalnya dari Jawa atau dari daerah selain Kalimantan mau belajar, itu berarti bisa ya Pak ke 3 balai ini ya? Ke balai kami bisa. Oh, itu gimana Pak caranya? Mungkin ada yang sahabat Bahari yang setelah nonton podcast ini nih, aduh pingin deh belajar. Soalnya kan potensinya bagus banget nih untuk dikembangin dimanapun di daerah Indonesia manapun. Dan potensi cuannya juga tinggi nih gitu kan, mau belajar. Nah itu caranya gimana tuh Pak? Iya, jadi kalau sahabat Bahari nanti tertarik dengan komoditas gabus haruan ini, jadi promosi kita juga punya aplikasi nih. Kalau ada aplikasinya, keren banget. Kita punya aplikasi ya, sedikit promosi, kita punya yang namanya Siblida. Jadi itu nanti bisa di download di Siblida ya. Nanti editor nih taruh di sini Siblida ya. Iya. Nanti di situ sahabat Bahari bisa mendaftar untuk misalnya mau melakukan kegiatan magang ataupun penelitian gitu ya? Pokoknya yang belajar terkait komoditas gabus haruan. Jadi tinggal mendaftar di sana. Nanti tinggal kami follow up gitu. Artinya nanti mendapatkan respon dari kami, silahkan datang ataupun gimana. Nanti tinggal datang aja ke BPBAT Mandiangin, baik itu yang ada di Kalimantan Selatan maupun di instalasi kami yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Nah, karena bicara tentang gabus haruan ini prospeknya luar biasa dan untuk pembenihannya juga tidak memerlukan fasilitas yang yang luar biasa gitu, yang canggih gitu. Nggak terlalu mahal gitu. Jadi bisa
bisa belajar dan kami sangat terbuka untuk transfer teknologi ke sahabat Bahari gitu. Berbayar nggak tuh Pak? Zero. Wis gratis Gratis, guys, iya. gratis sahabat Bahari luar biasa. Jadi jangan lupa pokoknya kalau misalnya sahabat Bahari berminat nih langsung aja daftar ya. Siap. Untuk langsung datang ke Kalimantan belajar langsung Iya. dengan ahlinya ya. Oke, kalau misalnya soal tadi kan kita sudah soal budidayanya nih. Nah kalau misalnya tadi Pak Samsul sempat menyebutkan produk olahan. Nah memang kalau dari gabus haruan ini biasanya diolah jadi apa saja tuh Pak? Iya, jadi terkait dengan produk turunan dari gabus haruan, jadi BPBT Mandiangin sudah menginisiasi kegiatan hilirisasi ini sejak tahun 2020. Jadi tahun 2020 teman-teman di BPBT Mandiangin masih menggunakan alat yang konvensional, artinya masih menggunakan api terus kayak semacam di steam gitu ya, di steam gitu, tapi kendalanya adalah suhunya nggak stabil Mbak. Jadi kan kalau untuk mengekstrak albumin ini diperlukan suhu yang stabil di bawah di 60 derajat gitu. Jadi berkembanglah sampai tahun 2021 kami membeli alat gitu, alat dari produk dari sekarang namanya Akademi Usaha Perikanan Jakarta. Nah itu bisa kita atur untuk bisa stabil di angka 60 derajat gitu. Karena ekstrak albumin ini kan butuh waktu gitu. Nah itulah. Jadi tahun 2021 kita punya alat itu dan terus berkembang sampai sekarang. Akhirnya kita bisa memiliki produk turunan yaitu albumin dan juga sisa daripada dagingnya juga kita bisa olah untuk menjadi olahan kayak abon gitu. Yang contohnya sudah ada di depan Siap, kita ya Pak ya. Iya ini contohnya. Luar biasa sekali ini, niat banget ya. Ini dari Kalsel nih Pak berarti. Iya, produk. Luar biasa. Ini langsung bisa dilihat ya sahabat Bahari, ada beberapa. Tapi kok nggak ada ini Pak, masakannya nggak ada ya Pak ya? Iya. Oke, jadi selain masakan itu juga ada produk-produk olahan lain seperti abon dan juga ada ini ya. Apa nih Pak namanya? Minyak aluminium atau apa namanya? Albumin ya, cairannya semacam ekstraknya. Ekstrak albumin. Saya boleh lihat lah Pak. Siap. Oke, ini jadi sahabat Bahari, ini ada ekstrak albumin gahar. Apanya nih? Artinya apa nih Pak gahar nih Pak? Gabus haruan. Oh, oke. Karena nama rilisnya gabus haruan. Bikin gitu. gahar juga nih Pak. Oke, ini yang manfaatnya tadi ya, mempercepat penyembuhan luka gitu kan ya Pak ya. Iya, betul. Ini ada aroma lemon, luar biasa sekali. Lalu ada abon juga ya. Ada abon juga, luar biasa. Kalau ini peminatnya udah banyak belum Pak? Peminatnya ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Tapi di Kalimantan sendiri aja udah habis ya Pak ya. Jadi udah ini ya, belum bisa banyak keluar-luar ya. Iya. Jadi kalau bicara tentang nilai tambah setelah kita membuat produk turunannya ini, jadi kalau ikan konsumsinya kan dijual di pasaran kan mungkin harga 70.000 gitu. Tapi dengan kita mengolah, jadi dari 1 kilo itu bisa menghasilkan 100 mili ekstrak albumin ini. Nah di setiap botolnya itu kita taruh 20 mili gitu. Dan nilai jualnya di pasaran itu bisa 50.000. Jadi Per 20 mili? Iya. Oh, luar biasa. Jadi kalau Karena satu ikan bisa berapa mili biasanya Pak? 100 mili. Wow. Jadi kalau kita menghasilkan 100 mili kan berarti jadi 200.000 gitu. Nah dagingnya sendiri bisa dibuat abon itu sekitar 400 gram setelah diekstrak. Nah per 100 gramnya itu dijual seharga 30.000 gitu. Jadi udah 120.000 lagi gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi potensi cuannya tuh luar biasa loh Iya. sahabat Bahari. Rugi deh kalau nggak nyobain. siap. Ini kayaknya habis ini sahabat Bahari langsung berbondong-bondong ke Kalimantan nih Pak kayaknya. Iya banyak yang sudah belajar ke tempat kami, bukan saja dari dalam negeri tapi negara Asia lainnya juga datang. Kemarin terakhir dari Kamboja. Oh
belajar Iya, ke iya Kalsel ya? belajar. Luar biasa sekali. Kalau untuk pemasarannya Pak, ini berarti dari apa namanya, dari semua produknya ini pasarkan kemana aja? Dari ikan segar, lalu dari abon, dari minyak ikannya, itu saat ini dipasarkannya kemana aja tuh Pak? Kalau untuk ikan konsumsi mungkin untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya dulu di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang masih kekurangan itu ya Pak ya? Iya, terus kalau yang ini kita jual melalui koperasi gitu. Jadi ada koperasi yang menjual. Kalau ini lebih ke arah baru dari mulut ke mulut aja gitu. Cerita oh ini ada produk albumin ada. Jadi baru tapi belum secara luas dipasarkan gitu. Itu aja masih kurang terus ya Pak ya? Iya. Oke, tadi Pak Samsul bilang kalau ada kandungan albuminnya tinggi gitu ya Pak ya. Itu manfaatnya apa aja tuh Pak? Oh ya, untuk manfaat albumin sendiri itu banyak sekali sih Mbak. Jadi mungkin yang biasa orang bilang itu albumin itu bisa untuk mempercepat penyembuhan luka Mbak. Tapi bukan luka hati Mbak. Waduh. Itu dia. Jadi Kalau luka hati nggak bisa Pak? nggak bisa Mbak. Oh nggak bisa, sayang sekali. Itu harus cari obatnya sendiri gitu. Selain untuk proses mempercepat recovery setelah operasi gitu, terus juga bisa untuk memperbaiki kandungan gizi juga gitu. Bergizi tinggi ya? Iya, dan juga pastinya memelihara stamina tubuh Mbak. Jadi ketika kita mungkin merasakan agak sedikit kurang enak badan atau apa, itu bisa mengkonsumsi ekstrak albumin, baik itu yang kapsulnya atau ekstraknya yang kita sudah ambil dari gabus saruan, itu bisa langsung dikonsumsi gitu. Kalau untuk yang lelah menghadapi beban kehidupan juga bisa ya Pak ya? Itu sepertinya perlu di riset kembali itu. Oh ya. Luar biasa. Oke, mungkin kalau misalnya harapannya deh Pak Samsul, ini kan peminatnya tinggi, potensi cuannya tinggi, tapi kurang terus. Itu harapannya apa nih untuk budidaya gabus haruan nih untuk di Indonesia maupun di Kalimantan? Ya, Ini apa? harapannya dengan mungkin setelah podcast ini kita bisa menarik minat daripada sahabat Bahari untuk tertarik untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk meningkatkan produksi, baik itu produksi benihnya maupun produksi ikan konsumsi, karena kita bicara gabus haruan kembali lagi marketnya sangat luas, demandnya sangat tinggi dan nilai ekonomisnya juga tinggi gitu. Jadi pasar sangat terbuka lebar. Jadi mari kita bersama-sama memulai geliat bisnis budidaya ikan gabus haruan ini gitu. Dan kami BPBAT Mandiangin siap membantu, baik itu menyiapkan calon induk ikannya bermutu sehingga bisa memotong fase pemeliharaan daripada nanti sahabat Bahari yang mau terjun untuk produksi benihnya ataupun konsumsinya gitu. Kalau target kedepannya nih Pak, untuk jangka pendeknya nih, ada target apa nih yang mau dicapai nih paling dekat? Pastinya kami mungkin lebih menggali lagi gitu bagaimana untuk perbaikan tingkat kelulus hidupannya, baik itu untuk benihnya, karena kalau untuk pembesarannya sebenarnya sudah tidak terlalu menjadi permasalahan karena SR-nya bisa 80-90%, tapi di pembenihannya itu masih banyak PR yang harus diselesaikan, dan juga untuk pemijahannya sendiri itu masih perlu peningkatan juga gitu. Artinya ikan ini kan tadi yang seperti saya sampaikan dia dijodohkan gitu. Nah, jadi misalnya kita menjodohkan 50 pasang gitu. Kami mungkin baru setelah dijodohkan paling hanya setengahnya yang memijah, 50%-nya, 25 pasang yang memijah. Nah, itu kan masih menyitakan gaps yang harus kita selesaikan gitu. Kalau 50 pasang yang kita jodohkan, 50-nya memijah, itu udah luar biasa gitu Mbak. Artinya kita bisa memotong efisiensi waktu juga gitu. Masih ada sejumlah tantangan tapi tetap optimis ya Pak Samsul ya? Siap, pasti optimis. Harus optimis Mbak.
Siap, luar biasa sekali perbincangan kita sore ini. Terima kasih Pak Samsul Sama-sama, atas Mbak. waktunya. Siap, Ya, nanti saya berkunjung ke sana Pak, nyicipin abonnya langsung. ditunggu Mbak. Iya, Oke, siap. Terima kasih Pak Samsul. sama-sama. Oke, sahabat Bahari, menarik sekali ya topik kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Perikanan Budidaya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.